Selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss Ervin akan membahas tentang PPKN dari buku kalian 4I Sutema 1. Nah anak-anak, kalian sudah tahu kan bahwa keadaan lingkungan itu akan memengaruhi kehidupan orang di sekitarnya. Misalkan yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya dalam bidang pekerjaan, orang yang di wilayah pantai kebanyakan bekerja di bidang nelayan dan lain-lain. Beda sama orang yang tinggal di daerah perkotaan. Lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang dilestarikan, fungsi dan pemanfaatannya dipelihara dan diawasi dengan baik agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan. Karena anak-anak, sebagian besar kerusakan lingkungan itu disebabkan karena ulah manusia. Manusia sering-sering memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan dan melestarikan lingkungannya. Seperti misalkan penebangan pohon besar-besaran, mengeksploitasi hewan secara berlebihan tanpa memperhatikan proses perkembangbiakan hewan itu sendiri, sehingga akhirnya menimbulkan kepunahan terhadap hewan tersebut. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita juga punya kewajiban terhadap lingkungan yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita anak-anak yang dikasihinya, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, karena pohon mempunyai kelebihan memanfaatkan karbon dioksida atau gas buangan dari pernafasan kita dan makhluk hidup yang lain untuk diproses pada saat pohon membuat makanannya sendiri, yaitu proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, selain itu juga pohon memiliki kelebihan mampu melindungi lapisan ozon yang saat ini sudah semakin menipis. Apa sih manfaat lapisan ozon? Lapisan ozon ternyata bermanfaat untuk menghalangi efek buruk sinar UV yang kalau berlebih-lebihan bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, kewajiban yang lain yaitu menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Apa sih kendaraan yang ramah lingkungan? Banyak anak-anak, seperti sepeda atau motor listrik, atau kalian juga bisa berjalan kaki. Yang terakhir, kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu memperindah lingkungan dengan menanam berbagai tanaman yang berbunga. Apa ya tujuannya memperindah lingkungan? Supaya lingkungan kita bisa terlihat asri dan menyegarkan. Selain kewajiban, kita juga punya hak terhadap lingkungan. Hak kita yaitu dapat menikmati lingkungan yang sehat, bersih, dan indah. Juga karena kita sudah melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan air yang bersih dan sehat juga. Tumbuhan dan hewan yang kita manfaatkan untuk keperluan hidup kita juga berkembang dengan baik dan sehat. Kita bisa terhindar juga dari bencana alam yang terjadi karena kerusakan lingkungan, dan kita bisa terbebas dari berbagai pencemaran lingkungan. Contoh sikap dan perilaku yang tepat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik itu seperti apa ya? Contohnya, selalu menjaga kebersihan lingkungan, tidak memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, menggunakan air dengan bijak, tidak membuang-buang air, dan merawat tumbuhan di sekitar rumah kita. Sedangkan kewajiban kita terhadap sumber energi menghemat penggunaan energi. Kalian sudah tahu ini, kita sudah pernah bahas di pelajaran sebelumnya. Seperti contohnya mematikan listrik jika kita tidak membutuhkannya, mematikan televisi kalau kita sudah merasa sudah tidak mau menontonnya, menggunakan peralatan atau teknologi yang hemat energi. Misalkan sekarang sudah banyak tersedia di toko-toko lampu yang hemat energi. Gunakanlah itu, karena dengan energi yang sama yang dikeluarkan,
lampu yang hemat energi jauh lebih terang daripada lampu yang sebelumnya. Menjaga kelestarian alam, terutama kelestarian daerah resapan di sekitar waduk. Mengajak teman-teman atau orang yang kita kenal untuk juga ikut berhemat energi dan mengembangkan energi alternatif. Sedangkan hak kita terhadap sumber energi adalah kita bisa mendapatkan pasokan energi listrik dari PLN. Dan kita juga dapat memanfaatkan bahan bakar fosil untuk kendaraan yang kita pakai. Nah, sekarang kita mau berbicara atau belajar tentang satwa-satwa. Dan juga ada nantinya kita bicara tentang flora atau bunga ya, yang ditetapkan di Indonesia sebagai ciri khas dari negara Indonesia. Satwa yang ditetapkan sebagai maskot satwa langka Indonesia dan identik dengan lambang negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda, itu burung apa ya? Ada yang sudah tahu? Jawabannya adalah burung elang Jawa. Burung elang Jawa ini termasuk satwa endemik di Pulau Jawa. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa hidup di tempat yang lain di luar Pulau Jawa. Nah, populasi elang Jawa ini terancam karena sering diburu orang, diperjualbelikan di pasar gelap dengan harga jual yang sangat mahal. Bagaimana ya supaya keberadaan elang Jawa tetap lestari? Caranya, bila kalian melihat ada yang menangkap atau memelihara atau memperdagangkan burung elang Jawa, kalian wajib melaporkan ke pihak kehutanan atau kepala desa setempat. Sekarang kita mau membicarakan nama-nama hewan yang sudah ditetapkan spesial di Indonesia. Yang pertama, hewan yang ditetapkan sebagai satwa nasional. Ada yang tahu? Hewan ini adalah komodo. Sedangkan hewan yang ditetapkan sebagai satwa pesona adalah ikan arwana merah. Sedangkan bunga yang ditetapkan sebagai puspa bangsa adalah bunga melati putih. Bunga yang ditetapkan sebagai puspa pesona adalah bunga anggrek bulan. Nah, bunga yang ditetapkan sebagai puspa langka adalah bunga Padma raksasa yang kalian kenal selama ini dengan nama Rafflesia arnoldi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu anak-anak. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bersuka cita. Bye-bye.